dibandingkan Bapak Ibu sekalian untuk pasien COVID, sesuai ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI, proses pemakaman atau pemulasaran jenazah korban COVID-19 dipastikan aman bagi petugas, lingkungan, hingga masyarakat sekitar. Seperti apa prosesnya? Simak liputannya berikut ini. tempat tidur Bapak Ibu sekalian. Yang satu biasanya untuk pasien dan yang satu untuk keluarga yang masuk itu dengan APD. Jadi pertama pasien dengan cara ditutup. Mengacu keterangan Humas RSUD Dr. Suromo Kabupaten Trenggalek, sesuai ketetapan Kemenkes RI untuk pemulasaran jenazah korban COVID-19, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Seperti halnya pasien tidak boleh diawetkan, dan sementara itu sebelum dibungkus jenazah tersebut harus dipastikan sudah disucikan dan bebas dari najis. Kemudian sebelum dibungkus dengan kain kafan, jenazah harus dibungkus menggunakan plastik terlebih dahulu. Selanjutnya harus dipastikan tidak ada kebocoran dan baru dibungkus dengan kain kafan yang pertama. Setelah itu jenazah dicek ulang dan harus dipastikan tidak bocor dan dibungkus lagi menggunakan pembungkus jenazah. Jadi ini pelantang plastik lagi loh Pak Ibu. Jadi sangat aman sekali untuk proses. Lebih lanjut, Humas RSUD Dr. Suromo Kabupaten Trenggalek Sujiono mengatakan, setelah proses mengkafani selesai dan dibungkus menggunakan pembungkus jenazah, kemudian dilakukan tayamum dan jenazah dimasukkan ke dalam peti mati. Namun sebelum dimasukkan terlebih dahulu peti tersebut disemprot menggunakan desinfektan. Selanjutnya dilakukan sholat jenazah, dan untuk sholat jenazah ini bisa dilakukan saat di rumah sakit ataupun setelah sampai di lokasi pemakaman. Terima kasih bahwa protokoler pemulasaran jenazah untuk COVID-19 sudah menjadi ketetapan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi pertama, pasien ini diperlakukan tidak boleh dilakukan pengawetan. Yang kedua, pasien dipastikan bebas najis dulu. Setelah itu pasien dibungkus plastik. Berarti lapisan pertama plastik. Setelah dilakukan pembungkusan dengan plastik, dipastikan tidak ada kebocoran. Kemudian baru dikafani kalau untuk orang agama Islam. Setelah dikafani, dilakukan pengecekan ulang apakah ada yang bocor. Kalau tidak ada, dilanjut dengan pembungkusan oleh plastik lagi, yang plastik yang kedua. Setelah plastik kedua, dipastikan lagi ulang apakah ada kebocoran. Kalau tidak, baru dibungkus dengan pembungkus jenazah. Terakhir, setelah pasien yang dibungkus dengan pembungkus jenazah, dilakukan tayamum. Biasanya untuk orang Islam dilakukan tayamum, setelah itu baru dimasukkan peti. Setelah di dalam peti dilakukan desinfektan. Setelah dilakukan desinfektan, dilakukan sholat jenazah. Jenazah bisa dilakukan di rumah sakit atau di pemakaman. Tapi prinsipnya bahwa jenazah COVID ini dipastikan sudah aman bagi petugas rumah sakit, petugas di nanti pada saat pemakaman. Kedua, aman untuk lingkungan. Yang ketiga, aman untuk masyarakat. Itu sudah kita pastikan. Sujiono juga menambahkan, selama melakukan proses pemulasaran jenazah ini, petugas juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap sesuai protokol kesehatan. Baik memakai APD, hingga proses pelepasannya juga harus sesuai protokol kesehatan. Sujiono juga memastikan jenazah korban COVID-19 yang sudah dilakukan pemakaman sesuai protokol kesehatan ini akan aman bagi petugas, lingkungan, maupun masyarakat sekitar, sehingga dimakamkan dimanapun juga aman.